Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman ke-9. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata musannif kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Al-Imam Al-Ma'ruf Muhammad bin Idris ahadul a'immati al-arba'ati al-matbu'ina. Beliau adalah seorang imam yang ma'ruf, yang diketahui. Ya, seorang ulama dikatakan al-imam kalau pertama dia adalah ulama besar yang mendalam ilmunya. Yang kedua, dia memiliki pengikut. Ya, ada orang yang menjadi pengikut beliau. Ya, orang yang mengikuti fatwa-fatwa dan qawaid-qawaid beliau. Maka disebut dengan al-imam. Yang nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Di Asy-Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Salah satu imam mazhab yang 4. Yang matbu'in, yang diikuti oleh kaum muslimin. Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan dalil kepada makhluknya kecuali surat ini saja, yaitu surat Al-Asr, maka itu sudah mencukupi. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan di catatan kaki. Perkataan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istiqamah, dan juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir. Muraduhu, maknanya, annaha suratun mujizatun mukhtasaratun. Surat Al-Asr adalah surat yang ringkas dan ringkas. Illa anna laha dalalatan azimatan, kecuali atau namun di dalamnya terdapat pendalilan yang sangat agung. Haitsu innaha dallat ala anna an-nasa fariqaini. Yaitu ketika surat Al-Asr tersebut menunjukkan bahwasanya manusia terbagi menjadi 2 golongan, yaitu khasirun murabihun, yaitu manusia yang merugi dan manusia yang beruntung. Wa fiha dzikru asbabir ribhi wal fawzi wal falahi. Demikian juga dalam surat Al-Asr disebutkan sebab-sebab untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan fauz, kemenangan, dan al-falah, keberuntungan dunia dan akhirat. Kemudian musannif mengatakan, wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Bukhari mengatakan, Al-Imam Bukhari adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail sahibu as-sahihi fi kitabih Al-Jami' as-Sahihi fi kitabil ilmi. Imam Bukhari nama aslinya adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail. Nama aslinya Muhammad bin Ismail. Beliau adalah sahibu as-sahih, penulis kitab as-sahih, maksudnya Sahih Bukhari. Dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Jami' as-Sahih, ini judul asli kitab Sahih Bukhari, judul aslinya adalah Al-Jami' as-Sahih. Dalam kitab beliau Al-Jami' as-Sahih di bab al-ilmi, kitabul ilmi, maksudnya bab al-ilmi. Imam Bukhari mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Bab ilmu itu harus ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya, kata beliau, kata Imam Bukhari, dalilnya
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampunan terhadap dosa-dosamu kepada Allah. Surat Muhammad ayat ke-19. Nah, sampai sini perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Dan perlu diketahui bahwasanya fiqih atau pemahaman atau pendapat Al-Imam Al-Bukhari itu terletak pada judul-judul beliau. Kalau kita lihat kitab Sahih Bukhari itu isinya hadis-hadis. Misalnya tidak ada penjelasan. Namun penjelasan atau pendapat Al-Imam Al-Bukhari itu terletak pada judul-judulnya. Qala asy-Syaikh, berkata Syekh Muhammad Tamimi, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Lihatlah, Imam Bukhari memulai atau Imam Bukhari berdalil dengan ayat di atas surat Muhammad ayat 19. Dan Allah di sana bada'a bil ilmi, memulai dengan ilmu, qabla al-qawli wal amali, sebelum perkataan dan sebelum perbuatan. Ai bada Allahu fi al-ayati bil ilmi. Maksudnya Allah Ta'ala memulai dalam ayat di atas surat Muhammad ayat 19, Allah memulai dengan ilmu, yaitu fa'lam. Allah katakan fa'lam, ilmuilah. Ya, fa'lam bisa kita artikan ketahuilah, dan juga bisa kita artikan ilmuilah, fa'lam. Allah mulai dengan ilmu. Qabla al-qawli wal amali, sebelum perkataan dan perbuatan. Wa wal istighfaru, yaitu istighfar. Perkataan dan perbuatan tersebut adalah istighfar. Fa amara Allah awalan bil ilmi, maka Allah Ta'ala memerintahkan yang pertama kali memerintahkan untuk mengilmui bitauhid, yaitu mengilmui tauhid. Dengan Allah Ta'ala katakan fa'alam annahu la ilaha illahu, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah atau ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tsumma amara tsaniyan, kemudian setelah itu yang kedua Allah perintahkan bil istighfar, untuk beristighfar. Faqala, Allah katakan wastaghfir li dzambika, mintalah ampunan untuk dosa-dosamu. Wa huwa minal amali, dan inilah amalan. Maka sebelum berkata dan beramal, Allah perintahkan untuk berilmu dulu. Yaqulu Syekh rahimahullah, Syekh mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Ta'ala merahmati Anda wahai pembaca. Hadza min jinsi ma qablahu, ini sebagaimana, ini sama seperti perkataan yang sebelumnya. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masaili wal amalu bihinna. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga masalah ini dan mengamalkannya. Maknanya anal ilma bimasailid dini fardun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maknanya bahwasanya ilmu terhadap masalah-masalah agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ala rijali wan nisa, bagi laki-laki maupun bagi wanita. Fardu ainin au fardu kifayatin. Namun fardunya, perhatikan, fardunya bisa jadi fardu ain, bisa jadi fardu kifayah. Menuntut ilmu itu wajib, namun wajibnya bisa wajib ain, bisa wajib kifayah, tergantung ilmu apa yang dipelajari. Kalau Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang mengamalkan amalan yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan ganjaran kepada mereka dengan ganjaran yang paling baik atas amalan yang mereka lakukan. Surat An-Nahl ayat 97. Ya, kemudian di sini Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan masalah-masalah tersebut.
Yang masalah-masalah ini ada 3 masalah, ada 3 poin yang terkait dengan tauhid. Jadi dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ini eh, secara garis besar ada 3 pembahasan. Ya. Pembahasan yang pertama tentang 4 masalah yang perlu diketahui, yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Yang sudah dibahas, yaitu ilmu, amal, dakwah dan sabar. Ini 4 masalah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kemudian ada 3 masalah dalam bab tauhid. Ada 3 kaidah dalam bab tauhid. Ini yang kedua, pembahasannya kedua. Pembahasannya ketiga baru tentang al-usul ats-tsalatsah. 3 landasan, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun nabi, mengenal nabi, dan ma'rifatudin Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini masalah ini bagian yang kedua, yaitu 3 kaidah dalam masalah tauhid. Al-ula, kaidah yang pertama, ay al-mas'alatul ula min al-masail thalathi, yaitu masalah yang pertama dari 3 masalah yang akan disebutkan, yaitu 3 masalah dalam masalah tauhid, 3 kaidah dalam masalah tauhid. Anna alama anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Hendaknya kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rezeki, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala lam yatrukna hamalan, tidak akan membiarkan kita dalam keadaan terlantar. Ai muhmilina la nu'maru wa la nunha. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita dalam keadaan terlantar, tidak diberikan perintah, tidak diberikan larangan. Wala nasiru ala minhajin qawimin. Dan tidak membiarkan kita tidak berjalan di atas jalan yang lurus, membiarkan kita seenaknya, membiarkan kita sembarangan tanpa arah. Tidak mungkin Allah demikian. Tidak membiarkan kita, tidak menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Tidak mungkin demikian. Bal innahu subhanahu wa ta'ala qad arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita rasul bil huda wa dinil haqqi, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nara. Orang yang taat kepada rasul tersebut, maka dia akan masuk ke surga. Orang yang bermaksiat, orang yang tidak taat kepada rasul, maka dia akan masuk neraka. Hadhil mas'alatul ula, inilah masalah yang pertama. Maknaha, maknanya adalah al-iqraru bi tauhidir rububiyyati, mengikrarkan atau menetapkan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam masalah penciptaan, dalam masalah penguasaan, dan dalam masalah pengelolaan alam semesta dan isinya. Ini tauhid rububiyah. Kita meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta dan isinya, mengelola alam semesta dan isinya, dan menguasai alam semesta dan isinya, namanya tauhid rububiyah. Wa min rububiyyatihi ta'ala in'amuhu ala ibadihi, dan di antara rububiyah Allah, sifat rububiyah Allah adalah Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada para hambanya. Wa 'adhamu ni'amihi ala ibadihi irsalur rusuli, di antara nikmat Allah yang paling besar kepada hambanya adalah diutusnya para rasul. Wa inzalul kutubi, dan diturunkannya kitab-kitab. Li ta'rifil ibadi bi rabbihim, untuk mengenalkan para hamba tentang Rabb mereka. Wa bihaqqihi alaihim, dan mengenalkan kepada para hamba tentang hak Rabb mereka, hak Allah Subhanahu wa taala atas mereka, yang harus mereka tunaikan. Qala wad dalilu ala hadhil mas'alati, dan dalil dari kaidah yang pertama ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna arsalna
ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sungguh kami telah utus kepada kalian rasul yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul juga. Fa'asa Fir'aunur rasula. Dan Fir'aun pun bermaksiat kepada rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Dan kami berikan kepada dia hukuman yang keras. Surat Al-Muzammil ayat ke-16. Fastadalla 'ala risalati biqaulihi ta'ala. Dan musannif berdalil tentang diturunkannya para rasul risalah dengan firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasula. Maksudnya arsala Ta'ala ila nasi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengutus kepada manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna ila fir'auna rasula wa huwa Musa wa Haruna alaihissalam, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah Ta'ala mengutus kepada Fir'aun rasul, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Fa'asa Fir'aun ar-rasula, ay kadzdzaba Fir'aun Musa wa Harun. Maka Fir'aun pun bermaksiat kepada rasul tersebut. Maksudnya Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan Nabi Harun. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dalam ayat yang lain, Fir'aun hasyara, mengumpulkan rakyatnya, kemudian dia berteriak. Dia mengatakan, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Surat An-Nazi'at ayat 24. Ini bentuk Fir'aun mendustakan para rasul. Ketika disuruh untuk bertauhid, malah Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah Ta'ala firman, fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka kami berikan kepada dia hukuman yang keras. Akhadahu Allahu akhdan wabilan ay syadidan. Maka kami berikan dia hukuman dengan hukuman yang wabila. Hukuman yang wabila artinya hukuman yang syadida, yang keras. Bi an aghraqahu wa junudahu fil bahri, yaitu dengan ditenggelamkannya Fir'aun dan juga pasukannya di laut. Ini hukuman yang keras bagi Fir'aun. Al-ma'na fahdharu an tukadzibu rasulakum. Maka makna dari ayat ini, wahai para pembaca sekalian, fahdharu, waspadalah, hati-hatilah, jangan sampai Anda sekalian tukadzibu rasulakum, mendustakan rasul kalian. Artinya menentang rasul kalian, menyelisihi rasul. Fa ya'khudhukum kama akhadha Fir'aun. Sehingga karena sebab Anda sekalian menyelisihi para rasul atau menyelisihi Rasulullah, maka Allah akan timpakan kepada Anda hukuman yang berat sebagaimana yang ditimpakan kepada Fir'aun. Waliyadzubillah. Fa'aqadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah Ta'ala akhada, memberikan hukuman kepada orang-orang yang demikian di akhirat dan ula, dan di dunia. Maka orang yang menyelisihi Rasul akan mendapatkan akibatnya di dunia dan juga di akhirat. Wa dalilu ala anna Allah khalaqana wa razaqana. Dan dalil bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan rezeki kepada kita. Qauluhu Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan memberikan kalian rezeki. Surat Ar-Rum ayat 40. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, Allah kan sudah ciptakan kita, sudah kasih kita rezeki. Maka nggak mungkin Allah menyia-nyiakan kita. Pasti Allah ngasih petunjuk kepada kita. Itu dengan diutusnya
Rasul dan diturunkannya kitab. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk ikut Al-Quran dan ikut Rasulullah SAW. Orangnya ikut Al-Quran dan Sunnah, maka dia selamat. Dan orang yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia diancam dengan api neraka. Waliyahulillah. Atsaniyah, yang kedua, anallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalin. Kaidah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha dipersekutukan dengan apapun dalam peribadahan kepadanya. Baik dipersekutukan dengan malaikat yang didekatkan oleh Allah, ataupun dipersekutukan dengan nabinya yang diutus oleh Allah. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridho kepada perbuatan syirik. Baik syiriknya itu syirik kepada Allah dengan menjadikan malaikat sebagai sesembahan, ataupun menjadikan nabi sebagai sesembahan. Jadi kalau ada orang menyembah malaikat, tetap dia syirik. Allah nggak ridho. Walaupun yang disembah malaikat, makhluk yang mulia, yang muqarrabun, yang didekatkan. Walaupun yang disembah itu nabi, walaupun disembah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap Allah nggak ridho. Walaupun Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, tetap Allah tidak ridho dengan kesyirikan. Hadhil mas'alatu hiya mas'alatu tauhidil ibadati. Maka masalah yang kedua ini adalah masalah tauhid ibadah. Ya. Tauhid ibadah disebut juga dengan tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah artinya menyerahkan ibadah hanya kepada Allah semata. Ya. Mengesahkan Allah dalam ibadah artinya menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Huwa ikhlasuddin lillah. Definisi tauhid ibadah, tauhid uluhiyah adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Ad-din di sini artinya amalan. Ya. Ikhlasuddin, mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Wa ifradullahi bil ibadati, dan mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Wa sarful jami' anwa'il ibadati lahu subhanahu wa ta'ala, dan menyerahkan semua jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yajuzu ayushraka ma'ahu fi ibadatihi, maka tidak boleh menjadikan adanya sekutu bersamaan dengan beribadah kepada Allah dalam masalah ibadah. Wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, baik berupa malaikat yang Allah dekatkan ataupun nabi yang Allah utus. Wa madunahuma min babin aula, atau menjadikan sekutu selain Allah pihak-pihak yang selain malaikat dan nabi. Kalau malaikat dan nabi saja tidak boleh, apalagi orang-orang yang lebih rendah daripada itu. Makhluk yang lebih rendah lagi daripada malaikat dan nabi. Lebih nggak boleh lagi. Nggak boleh kita menjadikan kuburan atau wali atau kiai atau ustadz sebagai sekutu selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyembah bersamaan dengan menyembah Allah, kalian menyembah ahada, menyembah yang lain. Surat Al-Jin ayat 18. Fanaha an du'ai ghairihi subhanahu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang berdoa kepada selain Allah, Subhanahu wa taala. Fatadammanat al-mas'alatul ula tauhid ar-rububiyyati wa tadammanat al-mas'alatu tsaniyatu tauhid al-ibadati. Maka kaidah yang pertama ini mengandung tauhid rububiyah, sedangkan kaidah yang kedua mengandung tauhid uluhiyah. Wala yakunu al-insanu musliman hatta yuqirra bitauhidaini jami'an. Dan seorang manusia tidak akan disebut muslim sampai dia menetapkan dua tauhid ini. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Fala yakfi al-iqraru bitauhid rububiyyah, tidak cukup menetapkan tauhid rububiyah saja. Tidak cukup mengakui Allah itu ada, Allah yang menciptakan, Allah itu yang memberikan rezeki, tidak cukup. Kenapa? Faqad aqarra bihil musyrikuna
walam yudkhilhum fil islami. Karena orang-orang musyrikin zaman dahulu sudah menetapkan tauhid rububiyah, namun hal ini tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Tidak Allah sebut sebagai muslim, namun Allah sebut sebagai musyrikin. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.